tingkatkan amal sehari-hari kita dengan amalan soleh. Inspirasi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, berbicara mengenai berbakti kepada orang tua yang merupakan kewajiban dari seorang anak dan amalan yang sangat agung. Bahkan pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayatnya menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan perintah kedua setelah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua kita. Baiklah pendengar yang budiman, kita akan memasuki keutamaan yang pertama. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama. Nah, dalil tentang hal ini pendengar yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama solat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan solat di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian yang kedua pendengar, bahwasanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada keridhoan orang tua. Nah pendengar, hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam At-Tirmizi serta yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah kepada kemurkaan orang tua. Kemudian yang ketiga pendengar yang budiman, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Nah pendengar yang budiman, menghilangkan kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh ataupun berbakti kepada kedua orang tua kita ini. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari 3 orang sedang berjalan, lalu kehujanan, mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi pintu gua. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lainnya, ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan. Kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawasul melalui amal-amal baik tersebut, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah. Sehingga pulang telah larut malam, dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya, di mana susu tersebut tetap aku pegang, lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu ini, dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun, maka pagi harinya ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu kuberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena Engkau ya Allah, bukakanlah.
maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pendengar yang budiman, dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya perbuatan berbakti kepada kedua orang tua yang pernah kita lakukan dapat digunakan untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami kesulitan. Insyaallah kesulitan tersebut akan menghilang. Kemudian pendengar yang budiman, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua harus didahulukan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar, begitu besarnya jasa kedua orang tua kita sehingga apapun yang kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak akan dapat membalas jasa keduanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melihat seseorang sedang menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Dan kemana saja si ibu menginginkan, lantas orang tersebut bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahai Abdullah bin Umar, dengan perbuatanku ini apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, belum. Setetes pun engkau belum dapat membalas kebaikan kedua orang tuamu. Nah pendengar, begitulah besarnya jasa orang tua kita kepada diri kita. Lantas pendengar, di keutamaan yang keempat bahwasanya dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, ini kita akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Nah, pendengar yang budiman, dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan sekali untuk menyambung tali silaturahim. Dalam silaturahim yang harus didahulukan adalah silaturahim kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sering berziarah kepada teman-temannya. Tapi kepada orang tuanya sendiri ini jarang bahkan tidak pernah. Padahal ketika masih kecil dia selalu bersama ibu dan bapaknya, tapi setelah dewasa seakan-akan ia tidak pernah berkumpul, bahkan tidak kenal dengan kedua orang tuanya. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua kita, karena dengan kedekatan kita kepada keduanya, insya Allah akan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan pula umurnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa dengan silaturahim akan diakhirkannya ajal dan umur seseorang. Nah pendengar, kita masuk pada keutamaan yang kelima, bahwasanya manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu akan dimasukkan ke dalam jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Maka kebalikan dari hadis tersebut pendengar, yaitu anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah atau surga. Dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia, diantaranya adalah berbuat zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan demikian, jika seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari berbagai malapetaka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah pendengar yang budiman, senantiasalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjaga tali silaturahim kita dengan mereka. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.